sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ya, malaikatnya, jinnya, binatangnya, itu Allah pilih yang termulia dari mereka adalah manusia. Ya, manusia. Dengar kan? Jangan main HP. Dengar kan? Jangan main HP. Di makhluk Allah banyak. Ada jin, ada malaikat, ada iblis, ada binatang, benda itu benda mati. Semua di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak makhluk Allah itu, Allah pilih yang termulia adalah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri." Kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami tetapkan mereka di daratan dan di lautan. Ya. Jadi nggak ada yang tinggal di udara, nggak ada. Ya, walaupun ada pun berarti di darat atau di lautan. Cuma doa wa hamalnahum fil bahri wal bahri. Di lautan dan di daratan. Nggak ada yang tinggal di udara. Ya, ada hidup di udara. Burung hidup di udara, ya, balik ke bawah juga, tidurnya juga ada irokan tidur di atas udara. Tidur ya di bumi, ya di tanah. Maka Allah hamalnahum fil bahri wal bahri. Jadi manusia itu hanya makhluk Allah ada di dua tempat aja, ada di daratan dan di lautan. Walaupun suatu saat ada di udara itu akan kembali, ya ima ke daratan atau ya ke lautan, ya ke laut. Nah, dan paling mulia di antara makhluk Allah adalah Bani Adam. Fakhtara minhum Bani Adam. Kemudian Allah pilih dari kalangan manusia. Ya. Alhamdulillah, ruh kita ini adalah ruh yang Allah letakkan pada manusia. Coba ruh kita Allah letakkan kepada binatang, ya, Allah letakkan ruh kita ini pada manusia. Ya. Manusia awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Sesuatu yang diadakan berarti ada sedikit, ada kedudukan yang agak mulia. Beda kalau ada sendiri. Ada sendiri. Sesuatu yang ada sendirinya terkadang sesuatu yang bukan ada kemuliaannya. Ya, kayak rumput itu kan ada sendiri, alang-alang kan ada sendiri. Sehingga tumbuhnya dia nggak ada manfaatnya dan nggak dipandang. Beda kalau yang diadakan. Sesuatu yang diadakan biasanya itu penting. Sesuatu yang diadakan biasanya dibutuhkan, diadakan. Nah, manusia dari tidak ada diadakan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia adalah makhluk yang mulia. Ya. Summa antara Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Dengarkan ya. Dengan HP, dengarkan. Lihat sini, matanya sini. Ya. Fakhtara minhum Adam. Fakhtara minhum Arab. Dari sekian banyak manusia, makhluk Allah, sekian banyak manusia, kan ada kabilah-kabilah. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Min ayati an khalaqa lakum min anfusikum wa ja'ala bainakum qabaila lita'arafu." Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia dan Allah jadikan manusia itu berkobail-kobail, berkelompok-kelompok, ya, secara umum lah, ya, bernegara-negara, bersuku-suku, semuanya macam-macam. Ya, di Indonesia aja ada berapa banyak suku, ya, ada berapa banyak bahasa, kobail. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian semua saling mengenal. Ya, orang Jawa kenal orang Sunda kenal orang Batak dan sebagainya. Ya, lingkup kecil kita aja lah. Biar kenal satu sama lainnya. Oh, orang Jawa beda dengan orang Sunda. Kalau kita datang ke orang Jawa bilang teh, kasih teh manis. Kalau datang ke orang Sunda bilang teh, tehnya pahit. Ya, bilang tambahin gula. Tapi kalau ke Jawa, teh, udah nggak bilang teh manis, udah datang teh manis. Tapi kalau datang ke Jawa, datang ke Sunda, daerah Bandung, Kang, teh ini udah teh pahit. Kok nggak dikasih gula ya? Teh. Bang, teh manis, harus kasih manis. Gitu.
Beda kalau kita ke Jawa, Mas teh cici, udah manis langsung. Kali bilang, Mas teh pahit, oh teh pahit. Itu bedanya. Ya. Antara orang Betawi sama orang Sunda beda lagi. Ya orang Sunda ngomong tangga taraje. Kalau orang Jawa Betawi taraje. Datang ke orang Sunda orang Betawi datang ke Sunda ya. Ya, Bang mau pesan apa? Taraje. Orang Betawi datang ke Sunda. Pesan, datang masuk ke restoran makan. Ya, masih belum pengen pesen dia. Datang resepsi Bu menu bayar datang. Pak, mau pesan apa? Taraje. Mau pesan apa? Taraje. Tawi. Pesan apa? Taraje. Ya udah, datang ke tetangga. Pak ini, kok ini kan kata pesan taraje. Ini taraje pesan taraje. Bukan tetangga. Nah, akhirnya kita tahu ta'arufu. Nah, dari sekian banyak suku kabilah-kabilah, Allah Subhanahu wa taala pilih adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Padahal Arab itu dulu, bangsa Arab itu dulu tidak semaju bangsa Persia, bangsa Romawi. Walaupun semaju-majunya mereka, tapi tidak seberadab orang Arab dulu. Ya. Orang Arab membunuh manusia hidup-hidup. Alasannya berbeda dengan orang Persia, Romawi membunuh manusia hidup-hidup. Sama. Orang Arab membunuh manusia hidup-hidup karena lantaran apa? Takut ada aib di sini. Kalau perempuan ini hidup, nanti akan datangkan masalah. Sehingga ketika bayi lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Karena takut datangi masalah. Perempuan bisa cuma nangis, perempuan bisa cuma minta. Kalau udah bikin malu, kalau udah bikin masalahan, satu keluarga malu semua. Jangan sangat terjadi dikubur hidup-hidup perempuan. Ya, jadi kalau kalian punya adik perempuan, anak perempuan harus dijaga. Karena apa? Kesalahan yang diakibatkan anak perempuan yang malu bukan dia doang, tapi satu keluarga. Tapi kalau laki beda. Laki buat kesalahan yang dasar laki. Keluarga gak akan malu. Biasa aja. Dan dia bisa menyembunyikan diri. Kalau perempuan kesalahan dia bisa menyembunyikan diri. Ya, lah perempuan berzina ketahuan dia bakalan hamil. Kalau laki berzina, apa kemaluannya hamil kan? Tetap rasanya juga sama. Ya enggak? Ya, ketika awal menikah dengan sudah menikah, kalau laki sama aja rasanya. Yang dirasain perempuan begitu aja. Coba kalau perempuan dirasain sama laki yang udah menikah sama yang belum menikah beda rasanya. Betul dong? Betul kan? Betul. Kalau belum nikah itu si perempuan masih gres, masih segelan, ada perut. Tapi kalau udah berulang-ulang kali, udah ganti segel, nah, udah los. Gampang dibukanya tuh gampang. Gitu doang. Boleh betul. Nah, orang Romawi bunuh orang juga hidup-hidup, tapi bukan karena lantaran takut malu, karena lantaran jadikan permainan. Tuh, jadikan permainan. Laki sama laki diadu, jadikan permainan. Bahkan sampai ada lomba yang bisa jadi budak tuh dilepas sama mereka. Orang-orang ini laki-laki, perempuan dilepas sama mereka, dikejar dari belakang sama orang dipala-palain. Berkemana kesenangan? Itu bejatnya mereka. Sama membunuh juga orang Persia, orang Romawi membunuh juga manusia hidup-hidup. Tapi kalau mereka lebih bejat lagi, manusia jadi permainan. Dikejar kesana kasih, diperangi, tancap. Yang paling banyak membunuh orang dia menang. Di orang Arab enggak, membunuh orang hidup-hidup, tapi karena lantaran malu, bukan jadi permainan. Tuh. Itu bedanya di sana. Kenapa kok orang Arab padahal mereka punya adat membunuh orang hidup-hidup? Kan dulu mereka memang membunuh orang secara membunuh hidup-hidup, perempuan hidup, tapi bangsa Persia juga membunuh orang hidup-hidup. Sama.
Tapi kalau Persia jadikan permainan, jadikan perlombaan. Tapi kalau bangsa Arab membunuh orang ini karena malu. Itu pun ketika masih kecil. Bayi pelocot, bahkan kadang-kadang kalau udah ada ibu melahirin, dibuat lubang. Ketika keluar anak, perempuan, kubur demi itu langsung. Kenapa? Biar ibu juga nggak tahu kalau anaknya ini perempuan. Itu orang Arab. Masih mending, ya masih mending. Orang Arab waktu itu ada orang yang sangat bertanggung jawab, hormat sama orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Orang Arab tuh membela keluarganya. Maka dalam ilmu fikih itu, ketika satu dari anggota keluarga membunuh, yang dibunuh keluarganya memaafkan, maka dia harus mengeluarkan 100 ekor onta. Nah, 100 ekor onta bukan dikeluarkan dari dianya yang membunuh, tapi dari seluruh keluarganya ngeluarin. Bapaknya, emaknya, engkongnya, cangkingnya, ya cangking anak engkau, semua itu punya tanggungan. Orang Arab begitu. Sehingga malah dipilihlah dari bangsa Arab. Padahal bangsa Arab dulu bukan bangsa yang maju, ya bangsa yang hebat bukan. Mereka justru mereka dari bangsa yang terbelakang, tapi mereka punya anak yang mulia dibandingkan yang lain. Fahtara minhum al-Arab, tsumma ikhtarani minal Arab. Kemudian aku dipilih oleh Allah dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel. Ya kan, karena dari para anbiya dan rasul itu kebanyakan dari Bani Israel. Ya, keturunan dan para nabi itu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Itu banyak anbiya. Jadi setelah kejadian topan Nuh, itu manusia habis. Tinggal yang ada bersama Nuh aja. Nah, dari Nuh muncullah para nabi. Dari nabi kemudian muncullah Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim muncul lagi nabi-nabi yang baik. Ibrahim punya anak Ishak. Ya, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Ayub. Ya, Ayub. Ya, Ibrahim punya anak Ismail. Nah, Ismail nggak ada nabi lagi. Ya, kecuali nanti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sumaktarani min Arab, kemudian aku dipilih dari bangsa Arab. Ya, cuma kalau Arabnya Nabi bukan Arab asli ya, tapi Arab musta'arabah. Di Arab ada dua, Arab Arabi sama Arab musta'arabah. Nah, Arab itu ada dua. Jadi Arab Arabi, Arab yang benar-benar murni, itu kabilah Junsum dari keturunan Nabi Hud alaihissalam. Dan juga ada Arab musta'arabah. Nah, Arab musta'arabah ini dari keturunan Nabi Ismail. Karena Ismail kan bukan asli Mekah. Nabi Ismail itu asli Palestina. Dan Palestina bukan bangsa Arab, bangsa Ajam. Pindah ke Mekah, Nabi Ismail dengan ibundanya Hajar, kemudian nikah dengan Ismail, dinikahkan kepada kabilah Arab asli, yaitu Jurhum. Jurhum adalah keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Nah, baru situlah lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Arabnya Nabi adalah Arab musta'arabah. Bukan Arab badiah, bukan Arab benar-benar bul. Ya. Kemudian Faktarani min Arab, falam azal khiyaran min khiyar. Terus dari generasi ke generasi ada manahab, ya, dari orang terpilih. Jadi maka tidak dikatakan oleh para ulama tidak ada nasab Nabi Muhammad, nenek moyang Nabi Muhammad yang sedikit pun menyembah berhala, yang sedikit pun berzina, yang sedikit pun mabuk, yang sedikit pun main judi, nggak ada. Dari Nabi Adam, ya, dari Ismail, dari Adam, ya, dari Adam. Pokoknya nasab Nabi Muhammad itu murni orang-orang baik semua. Orang nggak pernah nyembah berhala, orang yang nggak pernah mabuk, orang yang nggak pernah berzina. Terus nasab Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah syair di dalam Barzanji itu, ya, hafizal ilah karamatan li Muhammadin abahul amjad saudan ismihi. Allah telah menjaga, ya, untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Abahul amjad saudan ismihi. Bapak nenek moyang Nabi Muhammad adalah orang-orang mulia untuk menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, tarakus sifah walam yusibhum arah. Mereka semua meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya.
sehingga mereka jauh dari kata celak. Lam yusib wa'ar, nggak pernah ketimpa satu hal yang mencela. Min Adam ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai abah dari ibunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu keturunan siapa, orang keturunan siapa kita. Mungkin dia ada nenek moyang kita, ada nyembah pohon, ada nyembah pohon, nyembah batu, itu nggak tahu. Ya, tapi Nabi Muhammad semuanya murni, suci, bersih semuanya. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran katakan wa taqallubuka fis sajidin. Engkau wahai Muhammad berasal dari orang-orang yang sujud. Ya, berasal dari orang-orang yang sujud. Maka jangan dengar orang yang ngomong ayah bunda Nabi Muhammad di neraka. Sombong sama Nabi. Ya. Jangan dengerin orang yang ngomong bapak ibu Nabi Muhammad di neraka, itu orang sombong namanya. Ya. Masa cahaya Nabi Muhammad yang ada di dahinya Abu Talib, ya Abdullah, bisa menyebab bekas cahaya yang ada di situ kemudian mau diletakkan ke api neraka? Abu Talib, ya Abdullah mempunyai cahaya di kening, cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian bekas cahaya itu mau diletakkan di api neraka, berantas. Dan di dalam rahim ibunda Aminah alaihissalam tersimpan janin Nabi Muhammad 9 bulan. Apakah layak rahim yang di situ tersimpan janin Nabi Muhammad selama 9 bulan masuk neraka? Padahal orang yang baru bersentuhan saja kulitnya, sentuhan bentaran doang, bentaran. Waktu memeluk Nabi Muhammad SAW diharamkan sama Allah dari api neraka. Baru sebentar, nggak ada 1 menit, atau diharamkan dari api neraka. Masa rahim yang 9 bulan ada jasad Nabi Muhammad itu mau masuk neraka, kan? Nggak masuk logika. Itu orang sombong. Kalau orang yang bilang ayah dan bunda Nabi Muhammad di neraka, itu orang sombong. Ya, orang yang nggak tahu terima kasih sama Nabi Muhammad, orang yang nggak punya adab, nggak punya sopan santun kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kan mereka meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, iya. Tapi Allah sudah katakan dalam Al-Quran wa taqallubuka fis sajidin. Engkau wahai Muhammad berpindah-pindah di orang-orang yang sujud. Dan ayah bunda Nabi Muhammad termasuk dalam ayat ini, orang-orang yang sujud kepada Allah. Masa ahli neraka ketika meninggal dunia didatangin para malaikat, ketika Rasulullah lahir didatangin para bidadari, didatangin para nabi. Mau masuk neraka dari mana orang kayak begitu? Kalau kita, ya, kalau orang macam kita, bini kita mau lahirin, udah kantong wewe yang nemenin, mau ngambil janin, betul nggak? Kadang-kadang kan gitu ya. Nah, ibu bini, istri yang mau ngelahirin, tak tahu di samping rumah ada siapa itu? Kuntilanak mau ngambil anak, lah bukan bidadari. Mau di kampung-kampung ya, kalau sini mah mungkin enggak. Cuma kampung-kampung dulu. Lah kuntilanak udah nungguin di lahir langsung dicoba kuntilanak. Nah, Nabi Muhammad SAW ditungguin bidadari, ditungguin Asia istrinya Fir'aun, ditungguin Maryam binti Imran. Coba gimana kagak mulia? Terus dia bilang bapak ibu Nabi Muhammad di neraka, lu yang di neraka. Songong gitu Nabi Muhammad ya. Dan juga bahkan Allah dan ayah bunda Nabi Muhammad SAW juga termasuk adalah orang-orang yang dikenal tinggal di menjadi ashabul fatrah, orang-orang yang tinggal di masa kekosongan dari para nabi dan para rasul. Dan status mereka surga semua. Status mereka surga. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, la wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa 'alaihim rasul. Tidaklah kami mengadab mereka sampai kami mengutus pada mereka seorang rasul. Udah. Mereka termasuk orang yang sama. Paham jadi semuanya? Jadi kalau kamu di sekolah, di jalan, di Facebookmu, di Twittermu, di Instagrammu ada kalimat-kalimat ayah bunda Nabi Muhammad di neraka, tulis komen songong ini. Gitu.
Ya. Ya, sokong ente itu. Ente sama Nabi Muhammad mulia siapa? Mak bapak ente itu muliaan siapa? Sama mak bapaknya Rasulullah. Sampai ente ngomong bahwa mak bapak Nabi Muhammad itu di neraka. Kan kurang adab bisa Rasulullah. Udah bukan kurang ajar aja. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ala man ahabbal Arab bi hubbi ahabbahum Allah. Siapa yang mencintai orang Arab, kata Rasulullah, maka dengan cinta dia kepadaku, aku cinta kepada dia. Demi cintaku, aku mencintai dia. Fa bi hubbi uhibbahu. Orang yang cinta dengan orang Arab, hormat dengan orang Arab, fa bi hubbi uhibbahu. Wa man abghadal Araba fa bi bughdi abghadahum. Siapa yang benci sama orang Arab, maka dengan benciku aku benci pada mereka. Alhamdulillah. Ya, sekarang orang-orang ya membenci Arab. Ya. Katanya orang yang berkhianat kepada negeri, ya nggak tahu sejarah. Ya, justru orang Arab lah yang membuka, ya, yang punya peran besar dalam kemerdekaan negara kita. Baca sejarah antum ini sekolah baca sejarah. Ya, yang menciptakan lagu 17 Agustus itu orang Arab, Habib itu. Yang menciptakan lagu 17 Agustus, Habib Al-Mukhtar, bahasanya Al-Mutahhar. Namanya siapa? Siapa namanya? Guru, nggak tahu. Al-Qadir. Hah? Siapa menciptakan lagu 17 Agustus? Nah, iya maksudnya dalam itu Habib Al-Mutahhar bangsanya. Siapa yang nyelamatin Presiden Soekarno ketika Presiden Soekarno nggak boleh keluar kemana-mana, sama Belanda ditahan? Orang Arab. Orang Arab. Coba. Jadi jangan kamu terbawa framing. Ya, orang Arab tuh pada jasa. Siapa bilang? Baca sejarah yang benar. Dihapus apa? Hah? Dihapus. Sejarah udah nggak ada di pelajaran kan? Udah nggak ada pelajaran. Makanya nggak bisa menghargai orang-orang dulu. Tuh. Ya, harusnya jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ya, itu orang Arab semua yang nyuruh proklamirkan Indonesia merdeka. Ya, itu siapa? Yang Ali Kuitang, Habib di Kuitang itu hari Jumat tanggal 17 Ramadan suruh mengolah semua bendera-bendera, semua orang harus mengibarkan bendera Indonesia semuanya. Yang pernah mengakui kemerdekaan Indonesia apa? Orang Arab, Palestina. Yang lain kan yang berani. Bukan hadiah kan dari Belanda, bukan, hasil perjuangan para pahlawan. Jadi ini generasi-generasinya harus tahu, kaji lagi. Pak Habsyi, Pak Soekarno dulu nggak kenal Maulid, nggak suka Maulid, Muhammadiyah, ya nggak suka Maulid. Datang ke Pak Habsyi, ditaruh sama siapa itu namanya, Habib siapa? Taruh di situ, karena emang dia termasuk orang yang punya andil ya. Negara, taruh di Hari Kuitang, belajar sama Hari Kuitang, baca Maulid, dengar ngaji Maulid di Hari Kuitang. Itu pakai sarung, ada Pak Soekarno pakai sarung pernah sama Hari Kuitang, Hari Bungur pakai sarung, ada yang mau pakai sarung. Indonesia, orang Arab. Jadi jangan terbawa Arab begini. Ya. Barang siapa yang benci Arab, maka aku akan benci kepada mereka. Wa'alam annahu alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita baca salawat busyra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul semua hajat dan niat kita, khususnya hajat para alumni Darul Dakwah yang insyaallah tanggal 8 Agustus akan 8 September akan mengadakan haul bin Hasan bin Ahmad Al ke-25 dan bertempat sudah ditentukan di Asrama Haji Kota Bekasi. Ya,
Mudah-mudahan berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan niat memuliakan guru-guru kita, memuliakan para masyayikh, memuliakan keturunan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin